Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heridwar Rahman dengan NIM L1A1222033. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Langsung saja, pengertian hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan binatang berkuku genap subordo dari ordo Artiodactyla dan subordo Ruminansia. Kata ruminansia berasal dari bahasa Latin ruminae, yang berarti mengunyah berulang-ulang. Mekanisme ini disebut proses ruminasi, yaitu suatu proses pencernaan yang dimulai dari masuknya pakan dalam rongga mulut, kemudian masuk ke rumen, dan setelah menjadi bolus, dimuntahkan kembali atau regurgitasi, lalu dikunyah kembali atau remastikasi, dan selanjutnya ditelan kembali atau redeglutisi. Kemudian yaitu ciri-ciri dan contoh hewan ruminansia. Secara umum, ciri-ciri hewan ruminansia yaitu hewan ruminansia ini bisa makan dengan cepat. Kemudian perut hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya kebanyakan hewan ruminansia pemakan rumput dan daun-daunan. Dan yang terakhir susunan giginya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua yaitu contoh hewan yang termasuk ruminansia. Contoh-contoh hewan yang termasuk dalam ruminansia yaitu jerapah, rusa, sapi, domba, kambing, okapis, antelop, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu anatomi dan fungsi pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama yaitu mulut. Pada rongga mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sementara proses kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Terdapat 3 jenis kelenjar ludah dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Yang kedua yaitu esofagus. Esofagus adalah saluran yang berfungsi untuk meneruskan makanan yang masuk dari mulut ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung ini berperan sebagai tempat menyimpan makanan sementara. Pada lambung terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung akan mencerna protein dengan mensekresikan enzim protase dan asam lambung atau HCl. Lambung hewan ruminansia terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, osmasum, dan aopmasum. Yang keempat ada usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi sebelum diserap dengan bantuan enzim karbohidrase, protase, dan lipase. Selanjutnya yang kelima yaitu hati. Cairan empedu yang dihasilkan hati sangat penting pada proses pencernaan. Cairan empedu mengandung garam yang berguna dalam proses pencernaan lemak. Lemak akan dilarutkan dalam tetesan-tetesan halus hingga mudah untuk diserap. Yang keenam ada kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon ini terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Dalam usus halus dan usus besar terdapat pula sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum ada tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing. Kemudian ada keunikan sistem pencernaan hewan ruminansia. Keunikan dari sistem pencernaan hewan ruminansia ini yaitu memiliki 4 bagian lambung. 4 bagian lambung hewan ruminansia ini yang pertama yaitu rumen atau perut beludru. Rumen adalah rongga yang terletak di sebelah kiri perut hewan ruminansia. Rumen memiliki permukaan yang dilapisi oleh papila yang fungsinya untuk meningkatkan penyerapan atau absorpsi. Rumen menjadi tempat fermentasi oleh mikroba dan tempat absorpsi VFA dan amonia. Kemudian yang kedua ada retikulum atau perut jala. Retikulum adalah bagian lapisan yang di dalamnya terdapat papila yang berbentuk seperti sarang lebah atau honeycomb. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi, menyebarluaskan makanan ke rumen untuk dicerna ke osmasum, menjadi tempat berkumpulnya benda-benda asing, membantu proses ruminasi atau regurgitasi, dan sebagai wadah absorpsi hasil-hasil fermentasi seperti VFA, amonia, air, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu osmasum atau perut buku. Osmasum adalah bagian yang tersusun dari sekitar 100 lembar lipatan, sehingga ia disebut sebagai perut buku. Pada osmasum terjadi proses penyerapan air, amonia, asam lemak, dan elektrolit. Dan yang keempat yaitu aopmasum. Aopmasum adalah bagian yang berbentuk memanjang yang berada di bagian perut kanan hewan ruminansia. Pada bagian dalamnya terdapat tonjolan atau fold
yaitu volt cardia yang fungsinya untuk mensekresi mukus, volt fundica yang fungsinya untuk mensekresi pepsinogen, renin dan mukus, serta volt florica yang fungsinya untuk mensekresi mukus. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.